memang agak sedikit adalah ke kesalahan saya gitu pada saat itu ya. Karena kan 22 tahun saya menikah sama Bang Kiwil itu kan banyaklah gelombang-gelombang dari bawah ke atas dari Gimana Bun mungkin mengomentari mengenai kabarnya gitu mantan suami digugat cerai lagi nih sama istri barunya, seperti apa sih Bun mungkin tanggapan Bunda sendiri? Aku sih sebenarnya dilema ya. Dilema antara mau ngomong ntar gimana, nggak ngomong lucu gitu loh. Masalahnya kan baru beberapa bulan mereka menikah gitu kan. Belum tahu lah sejarahnya Bang Kiwil itu seperti apa gitu loh. Belum tahu bagaimana sepak terjangnya Bang Kiwil menjadi suaminya beliau itu seperti apa gitu loh. Dan kok baru dapat ujian segini udah langsung menggugat cerai gitu kan. Aneh aja. Terus kalau memang merasa dia memang nggak tahan ya seharusnya nggak usah diumbar lah gitu di TV. Saya aja 22 tahun aja ngadepin Bang Kiwil yang bagaimana aja nggak pernah saya umbar di TV. Kan baru kemarin saya umbar karena saya memang menggugat cerai kan gitu. Jadi ya aneh aja buat saya. Oke. Tapi Bun kabarnya penyebabnya sering mungkin masa lalu Bun, ini gimana Bun? Mungkin masa lalunya? Ya Bang Kiwilnya sering mungkin masa lalu katanya, seperti apa mungkin Bun? Tahu nggak sih Bun penyebabnya mungkin? Bang Kiwil mungkin masa lalu maksudnya gimana sih? Saya nggak tahu. Ada pembahasan nggak sih mungkin Bun? Kalau saya sih gini, masalah penyebab yang pastinya kan saya itu rumah tangga mereka. Saya udah nggak mau tahu sebenarnya sih ya. Cuman kemarin itu kan pembahasannya di Trans TV, di salah satu televisi yang ngundang dia datang, sama di beberapa medsos, media offline gitu kan. Ada kata-kata bahwa dia menggugat cerai Bang Kiwil karena cemburu dengan saya gitu loh. Why? Kenapa harus cemburu dengan saya gitu kan? Saya kan sudah bukan lagi istrinya gitu loh. Kalau dia bilang cemburu dengan saya, kenapa gitu loh? Ada sesuatu hal kan pastinya kenapanya gitu kan. Terus dia bilang kan waktu itu katanya dia minta diakuin. Ya itu kan ngomong lagi sama Bang Kiwilnya baik-baik gitu loh. Minta diakuinnya secara gimana. Jangan permasalahan yang sedikit-sedikit apa itu langsung diumbar ke media. Nggak tahan minta cerai gitu kan. Bagaimana dengan saya posisinya gitu loh pada saat itu gitu kan. Saya kan sudah mengikhlaskan Bang Kiwil dengan, jadi gini intinya saya cuman heran aja. Saya sih agak-agak gimana gitu ya. Jadi agak sedikit adalah ke kesalahan saya gitu pada saat itu ya. Karena kan 22 tahun saya menikah sama Bang Kiwil itu kan banyaklah gelombang-gelombang dari bawah ke atas karena memang kita dari nol banget gitu. Tiba-tiba Bang Kiwil nikah lagi, saya bisa menerima. 17 tahun saya di madu, saya bisa menerima. Tapi ketika Bang Kiwil nikah lagi yang kesekian kalinya gitu kan, yang dengan Eva, yang dengan dia, yang Bandung gitu kan. Nah kalau Eva ini kan cepat menyadari kesalahan kalau dia salah gitu kan. Dia cepat memaafkan. Nah tapi kalau yang si Bandung ini kan sebelum dia bilang dia tidak mau bercerai dengan Bang Kiwil kan, saya sudah ketemuan awalnya tanggal 26 atau tanggal 27 saya lupa, pokoknya pada saat itu pokoknya jatuhnya setelah dia menikah tanggal 21 Oktober 5 hari kemudian kan saya ke Bandung menyatakan bahwa kita bertemu bareng-bareng di situ, menyatakan bahwa dia tidak ada pernikahan. Nah akhirnya karena saya merasa di situ ada sesuatu hal yang memang ada kejanggalan, yang memang saya harus menggugat cerai Bang Kiwil gitu kan. Nah akhirnya saya gugatlah perceraian itu, dan di bulan Januari saya gugat cerai kan tanggal 15 Desember. Tanggal Januari saya bertemu dengan Eva tanggal 5. Karena tanggal 18 Januari itu kan saya harus sidang pertama. Jadi sebelum saya sidang, saya minta pengakuan dari perempuan-perempuan yang dinikahin sama Bang Kiwil gitu loh, biar kita selesaikan nih dulu sebelum saya sidang gitu.
Nah, karena tanggal 5 Januari Eva menyatakan dia minta maaf segala macam halnya, saya memaafkan dan dia langsung bilang, Bun, saya telepon Bang Kiwil ya kalau saya minta cerai. Karena kan nikah siri, gampang kalau nikah siri minta cerai, kan gitu. Benar-benar. Nah, di depan saya, dia video call dengan Bang Kiwil, di depan saya Bang Kiwil menceraikan Eva. Lega lah hati saya, karena Eva mengundurkan diri, gitu loh. Nah, habis ketemu sama Eva tanggal 5, sekitar tanggal 7 atau tanggal 8, barulah si perempuan itu, si Bandung itu WA dengan saya gitu. Karena emang saya tanya, kamu gimana? Saya tanya kan memang begitu. Dia langsung lantang. Kebetulan WA-nya kan karena saya sudah cerai sama Bang Kiwil, jadi sudah saya hapus semuanya dan sudah saya blokir itu yang namanya si V itu gitu loh. Karena buat saya, buat apa sih nyimpen-nyimpen gitu loh. Karena memang kan saya sudah selesai sama Bang Kiwil. Jadi kalau saya mau tunjukkan juga sekarang ini hanya kuasa Allah yang mengatakan harus kejujurannya dia pada semua orang gitu loh. Karena pada saat itu tanggal 7 dia mengatakan sama saya, karena kan saya tanya, kamu bagaimana? Saya bilang gitu, ini si Eva sudah mengundurkan diri. Sebelum saya sidang pertama tanggal 18, kamu gimana? Saya tanya gitu, saya WA. Nah, karena memang saya sudah nggak mau ketemu tatap muka lagi sama dia gitu loh. Dia bilang sejujur-jujurnya di WA itu, dia bilang, maaf Mbak kalau saya nyakitin Mbak. Memang dia bilang begitu, saya maaf nyakitin Mbak. Dan terus terang saya tidak akan pernah untuk bercerai dari Bang Kiwil. Seperti itu. Saya akan menerima Bang Kiwil apa adanya beliau, mau susah mau tidak. Pada saat itu dia bicara seperti itu. Ya sudah, saya bilang, oh ya sudah, karena kamu sudah bicara seperti itu. Terus saya bilang, kenapa kamu baru berterus terang dengan saya sekarang? Ya karena saya menghargai Mbak pada saat itu, pada saat Mbak datang ke Bandung. Kiwil bagaimana dengan saya? Dan bagaimana saya dengan Kiwil? Dari Januari sampai akhir, Bang Kiwil hanya menafkahi rezeki ke saya itu sekitar 5 juta. Akhir Januari sampai Lebaran kemarin baru Bang Kiwil ngasih lagi ke saya. 3 bulan loh. Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan setengah loh. Bang Kiwil jarang pulang ke rumah saya. Jarang pulang nengok anak-anak. Saya nggak bersuuzon karena saya berpikir memang kita sudah bercerai dan memang masih ada, memang itu kan masa persidangan, belum sah ketuk palu ya. Sampai akhir Februari kan baru kita ketuk palu. Tapi kan 1 bulan itu, apa Anda nggak memikirkan bagaimana sakit hati saya? Bagaimana sakit hati anak-anak saya? Apa saya berkuar-kuar di TV? Enggak. Karena memang ini jalannya harus saya tempuh, ya saya terima dengan ikhlas. Apapun itu resikonya saya terima dengan ikhlas. Saya bilang kayak gitu. Padahal pada saat itu Bang Kiwil lagi punya duit banyak loh. Gitu. Sampai Maret saya mau berangkat ke Bali sama Eva. Apa Bang Kiwil ada di rumah saya? Enggak. Saya ikhlas, saya berangkat ke Bali, saya pesan sama anak-anak saya. Kalau nanti ayah pulang ya udah, nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Apa Anda berpikir pada saat itu saya gimana? Ekonomi saya gimana? Maret, April, pertengahan Mei baru Bang Kiwil menafkahi saya dengan anak-anak saya. Saya nuntut? Enggak, 3 bulan setengah dari perceraian saya gitu. Atau nggak usah 3 bulan setengah deh, tahun-tahun yang lalu saya dapat yang bagaimana dengan Bang Kiwil, kesusahan dari Bang Kiwil. Apa saya berkuar-kuar di TV? Enggak pernah saya berkuar-kuar di TV. Ketika saya mendapat kesusahan dari Bang Kiwil, kok Anda baru mendapat kesusahan 2 minggu Bang Kiwil nggak nyetor muka ke Bandung? 2 minggu mungkin Bang Kiwil tidak menyetor segala-galanya ke Anda. Kok Anda berkuar-kuar di media ataupun di TV mengatakan bahwa Anda cemburu dengan saya? Alasannya apa? Ini nggak sih Bun, mungkin apa yang dirasain sama Bunda gitu pas kan tadi pihak sana juga bilangnya udah menyakiti Bunda nih, tapi telat. Kalau dia bilang menyakiti saya, sekarang ini dia ngomong menyakiti saya, motifnya apa? Udah telat. Seharusnya Anda bicara seperti itu di saat saya menegur Anda tanggal 7. Sekarang kalau Anda bilang saya menyesal, motifnya apa? Kok baru sekarang Anda berkuar-kuar ketika Bang Kiwil lagi dalam keadaan sulit?
kemarin kemana aja? Dan kamu baru berapa bulan nikah sama Bang Kiwil? Belum yang buat 3 tahun 4 tahun loh. Ini baru berapa bulan? Keadaan suami kamu lagi seperti ini, kamu baru bilang menyesal dan akan mundur. Tahanin aja dulu teh, Neng. Gitu loh. Saya 22 tahun lah ngadepin Kiwil naik turun, tanjakan, segala macam. Apa perlu saya berkor-kor dengan media? Tanya sama media. Apa pernah saya berkor-kor dengan kesusahan saya sama Bang Kiwil sama media? Enggak pernah saya berkor-kor sama media. Saya dapat susah dari Bang Kiwil. Saya pernah? Enggak. Saya selalu mingkem dengan media. Saya nggak pernah namanya punya medsos, punya Instagram. Saya untuk curhat sama Instagram dengan rumah tangga saya, nggak pernah. Iya benar. Coba aja lihat Instagram saya. Nggak pernah saya mengatakan saya lagi galau dengan nggak pernah saya. Saya mengatakan saya lagi galau dengan nggak pernah saya. Benar. Tapi Bun sempat ngerasa apa sakit hati nggak sih Bun? Mungkin ini istilahnya kan pihak sana udah mau ngerebut terus udah bilang katanya saya nggak akan mundur, tapi taunya kok sekarang malah Ya, kayak pengen mundur nih. Tanyakan lagi tuh ke mereka, tanyakan lagi ke beliau karena memang saya nggak tahu selebihnya. Tapi saya minta tolong banget dengan V, kalau ada masalah dengan Bang Kiwil jangan lagi dilibatkan ke saya.